Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada para murid. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini. Lihatlah, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa murid-murid itu keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ketika sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah Dia, lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari dan saudaraku yang terkasih, selamat pagi. Saya mengajak kita semua coba untuk melihat ke atas. Ya. Terima kasih ya. Karena ada yang baru masuk gereja sudah nunduk kepalanya terus ya. Pada hari ini kita bersyukur bahwa kita boleh merayakan peristiwa yang amat bermakna. Tapi sebelumnya saya mengajak kita semua untuk melihat sebuah inspirasi. Dalam sebuah perjalanan, saya kerap menulis apa yang saya lihat yang ada di belakang bokong truk ya. Biasanya kalau di sela-sela kemacetan, masih begitu banyak bak truk yang ditulis dengan aneka macam semacam kata-kata hari ini. Itu coba saya kumpulkan dan coba saya bukukan, sudah jadi satu buku. Salah satu yang juga menarik nanti juga bisa menjadi inspirasi yang mungkin juga bisa kita renungkan bersama. Salah satunya kata-kata demikian, don't rich people difficult. Itu kan bahasa Inggris. Itu kalau diartikan secara lurus, jangan kaya orang susah. Ada juga yang tertulis demikian, papa pusing, mama shopping. Papanya sebagai sopir, keliling harus mencari rezeki dan sebagainya, kok mama di rumah malah shopping. Kemudian ada juga tertulis demikian, sak panas-panase radiator, isih luwih panas radianggep. Radiator memang panas, tetapi ketika keberadaan kita itu tidak dihiraukan oleh orang lain, hati kita menjadi panas. Tapi satu kalimat yang mungkin juga bisa menjadi pembuka untuk permenungan kita adalah, jangan takut aku pergi, jangan pergi aku takut. Tiga kata yang sebenarnya juga sama, tetapi hanya dibolak-balik, tetapi maknanya sungguh sangat berbeda. Dari kalimat yang terakhir inilah saya mencoba merefleksikan bahwa apa yang menjadi ungkapan jangan takut aku pergi, jangan pergi aku takut, rasa-rasanya itu menjadi momen yang pas, di mana Yesus yang pada hari ini kita rayakan kenaikannya ke surga. Jangan takut aku pergi,
rasa-rasanya itu kalimat yang pas yang diucapkan oleh Yesus. Tetapi ada saat di mana para murid juga barangkali dalam hatinya mengatakan, jangan pergi, aku takut. Saudari dan saudara sekalian yang terkasih, kisah kenaikan Tuhan ini bukanlah menjadi akhir dari sebuah perjalanan. Namun ini menjadi sebuah permulaan, panggilan, dan perutusan umat beriman. Injil Lukas menutup kisah Yesus dengan tindakan pengangkatannya ke surga, tapi tidak diakhiri dengan sebuah kesedihan. Sebaliknya para murid kembali ke Yerusalem dengan membawa sukacita yang penuh, dengan membawa sukacita yang begitu besar. Ini adalah sebuah paradoks ilahi yang di dalamnya terdapat peristiwa seolah-olah kehilangan, tetapi juga di dalamnya melahirkan sebuah harapan yang sangat besar. Dalam kisah para rasul, Lukas juga melanjutkan narasi ini. Yesus setelah 40 hari berbicara tentang kerajaan Allah, ia diangkat ke surga di depan mata mereka. Namun sebelum itu, ia memberikan pesan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Saudari dan saudaraku yang terkasih, dalam satu kalimat itu terdapat seluruh misi gereja yang dilahirkan. Kepergiannya bukan menjadi sebuah peristiwa pelepasan, tetapi memberikan makna perutusan. Ia tidak meninggalkan para murid dengan kesedihan kehampaan, tetapi dengan roh yang di dalamnya juga ada visi misi para murid melaksanakan tugas sebagai seorang saksi. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus juga membantu permenungan kita untuk menafsirkan peristiwa ini dengan kedalaman spiritual kita. Bahwa Paulus tidak sekedar menyampaikan kabar bahwa Yesus telah dimuliakan. Ia telah menempatkan Kristus di sebelah kanannya di surga dan telah memberikan dirinya kepada jemaat, yakni Kristus sebagai kepala. Maka dalam hal ini para murid tidak perlu khawatir. Yesus yang naik ke surga itu menjanjikan roh yang akan membimbing para murid. Terlebih juga untuk mewartakan kesaksian, kabar gembira karya keselamatan yang harus menjangkau banyak orang. Maka bagi Paulus, kenaikan Kristus ini bukanlah keterpisahan, melainkan sebuah jaminan keterhubungan yang baru yang sifatnya lebih mendalam. Kita telah menjadi tubuh dari kepala yang telah dimuliakan, karena itu kita juga mengemban konsekuensi panggilan untuk hidup dalam terang sebagaimana yang diteladankan oleh guru kita itu. Ada seorang teolog yang pernah mengatakan demikian. Kenaikan bukanlah sebuah absensi, melainkan transposisi. Yesus kini hadir dalam cara yang lebih universal dalam tubuh mistiknya, yaitu gereja. Lebih lanjut, seorang teolog ini mengatakan, menekankan bahwa kenaikan ini bukanlah perpisahan, tetapi sebuah transformasi relasi dari kehadiran fisik menjadi kehadiran sakramental. Yang di dalamnya kita juga tahu bahwa sakramen yang kita rayakan dalam gereja kita adalah tanda dan sarana Allah menyapa umatnya agar sampai pada karya keselamatan oleh karena bimbingan Roh Kudus itu sendiri. Saudari dan saudara sekalian yang terkasih, dengan kenaikannya ke surga ini, Yesus kini mengatur dunia bukan dari kejauhan, tetapi dari tahta surgawi yang aktif menuntun sejarah kehidupan kita sampai kelak pada kepenuhannya. Para murid tidak ditinggalkan dalam situasi yang sedih. Mereka justru dipenuhi dengan janji dan jaminan bahwa Roh Kudus akan datang, kekuatannya akan dicurahkan,
bahkan mereka akan menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Maka dari pihak para murid tidak perlu cemas, tidak perlu takut. Sukacita yang dimaksud dalam Injil Lukas yang pada hari ini kita dengarkan adalah sukacita orang yang tahu bahwa perpisahan itu bukanlah akhir, melainkan sebuah permulaan. Di ruang tunggu dunia, mereka bisa belajar percaya bahwa hadirat Tuhan kini hadir dalam tugas dan misi pewartaan murid-murid Kristus. Oleh karena itu, saudari dan saudara sekalian yang terkasih, pada hari ini kita juga diundang untuk tidak hanya menatap ke langit dengan tatapan yang kosong. Kita diajak untuk semakin mengenali bahwa hidup kita saat ini adalah hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Kita hidup dalam tugas dan misi perutusan, dan bahkan dalam setiap langkah hidup kita, ketika kita juga membuka hati untuk setiap sabda dan pewartaan kebaikan Allah, kita telah dipanggil menjadi seorang saksi yang harus terus-menerus menumbuhkan keberanian, mewartakan kebaikan Allah di dunia sekitar kita. Ada 3 rekomendasi sederhana yang di awal Injil juga kita renungkan bersama. Yang pertama, bahwa kita diajak untuk semakin merenungkan penderitaan Kristus yang bangkit, yang membawa keselamatan. Kemudian yang kedua adalah tugas kita untuk mewartakan kebaikan Tuhan dan juga pengampunan dosa. Dan yang ketiga adalah panggilan kita sebagai seorang saksi yang terbuka akan tuntunan dan juga bimbingan Roh Kudus. Semoga Yesus yang naik ke surga, yang membawa pesan bagi kita, agar kita tidak takut ketika Yesus pergi, kita juga punya sikap optimis yang sama, agar kita nantinya juga punya keberanian yang sungguh, mewartakan kebaikan Tuhan dimanapun kita berada. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.